Hai guys, hi everyone. Kenalkan, namaku Hani Alfalaili. Aku bagian dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A. NIM aku 25111207406. Hai. Oke, di tugas ini aku akan menceritakan naskahku yang berjudul Di Persimpangan Dua Tanggung Jawab. Tahu nggak apa artinya di persimpangan dua tanggung jawab? Kalian kepo nggak? Cek video aku sampai terakhir dan jangan lupa like, share, dan komen. Tapi jangan di-share ya. Malu banget. Jadi kalian pernah nggak sih ngalamin harus milih antara dua hal dan itu tuh sangat penting banget. Itu pasti bakalan menguras pikiran, otak, hati, tenaga, dan tapi aku bisa melewatin itu semua, bayangin. Oh my god. Jadi gini guys, ini adalah kabar buruk dan kabar bahagia. Di masa aku SMA, SMP, aku sudah freelance, yaitu menjadi model dan sering photoshoot di mana-mana. Nanti akan aku cantumkan di sini. Nah, di suatu hari aku sedang main HP dan tiba-tiba ada pesan masuk. Ting 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 ting. Ternyata aku ada job, ternyata aku ada tawaran show untuk mengisi acaranya Bagus Dia di Magetan di malam minggu, dan itu aku sangat senang karena aku senang sekali kalau disuruh show, disuruh pemotretan, karena emang bakatku di situ dan sangat sulit untuk bergabung di dunia seperti itu. Jadi setelah aku mendapat tawaran itu, ya oke, aku bisa kak, aku hari itu nggak sekolah, aku hari itu nggak ada acara apapun, dan emang nggak ada acara apapun, nggak ada mau kemana, nggak ada mau, seneng banget aku. Terus akhirnya aku sudah menyiapkan, aku sudah fitting baju, aku sudah menyiapkan high heelsku, aku sudah aku persiapkan semua, dan waktu berjalan begitu baru, dan tiba-tiba ketika aku sekolah ada pengumuman kalau ternyata aku ada kegiatan organisasi, yaitu pelantikan. Dan yang bikin bingungnya bukan jam sih, tapi hari, tanggal sama. Tapi bingung banget kalau aku batalin show hari itu, gak mungkin, karena aku seneng, karena aku suka, I like this job. Senang banget aku kalau disuruh ngejob dan show. Terus pada akhirnya acara organisasiku itu 2 hari Sabtu sama Minggu, dan itu aku bingung, dan hari Dayuan itu sangat-sangat full kegiatan, dan itu bingung, gak bisa milih aku harus bagaimana. Dan akhirnya aku bertanya ke ibuku, ini aku tuh ada job tapi aku juga ada kegiatan organisasi, terus gimana? Terus ibuku bilang, kamu kalau udah ada keputusan, udah ada janji, lakuin janjimu itu, dan kamu coba bilang ke pembina kalau semisal izin gitu. Aku disuruh izin guys, takut banget aku disuruh izin di kegiatan organisasi yang itu wajib. Terus ibuku bilang kalau kayaknya boleh izin hari sebentar, tapi kamu besoknya balik lagi. Dan ternyata itu kegiatannya 3 hari. Dan di hari ini, malamnya hari pertama aku show. Terus akhirnya keesokan hari aku datang kepada pembinaku, Pak, ini aku ada tawaran job sebelum pengumuman pelantikan ini, gimana ya Pak?
Gak apa-apa nih, kamu ambil aja, nanti kamu bisa izin dan besok pagi kembali lagi ke sini. Senang banget dong. Tapi guys, itu sangat menguras energi dan mungkin akan menjadi bahan rasan-rasannya kakak-kakak itu dan teman-teman. Tapi di sisi lain aku tuh emang sering izin dan sering dispen. Terus akhirnya hari tiba. Pagi jam 6 aku sudah sampai sekolahan dan mengikuti kegiatan itu sampai jam 12, sampai jam 1 kalau nggak salah. Terus aku dijemput ibuku, lalu aku pulang, siap-siap langsung berangkat ke pasar baru ke tempat acara itu. Dan jam 2 udah mulai make up. Selesai maghrib. Itu seru banget karena ketemu sama duta-duta, ketemu Putri Jawa Timur kalau nggak salah, itu undang Putri Jawa Timur dan itu sangat menarik banget. Dan aku berdoa semoga aku bisa di posisi mereka, tidak hanya mengisi acara tapi aku ingin menjadi duta. Tapi kayaknya nggak mungkin karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Ya, chill. Selesai jam 2 dan alhamdulillah itu nggak jauh, cuma 15 menit dari rumah, jadi aman. Udah bebersih sampai rumah, bersih, make up, mandi, keramas jam 2 malam, setengah 3. Gak apa-apa, besok kamu harus kegiatan lagi Hani. Terus akhirnya tiba-tiba udah pagi guys, jam 6. Oh ya lupa, itu aku show nggak ada yang lihat, ibuku nggak lihat, ayahku nggak lihat, teman-temanku pun nggak lihat. Sedih banget, tapi nggak apa-apa, aku sudah terbiasa seperti itu, sudah terbiasa sendiri. Terus akhirnya sudah jam 6 aku kembali ke sekolah dan mengikuti kegiatan lagi di sekolah. Itu sangat-sangat super capek dan ngantuk banget. Dan ternyata itu ada peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Tahu sendiri kan kalau acara malam-malam di sekolah pasti. Tapi alhamdulillah tidak memakan korban jiwa, tapi hanya kasihan teman-teman, aku energinya terserap sama hal-hal gaib. Sedikit bersyukur karena aku tidak mengikuti kegiatan malam itu. Oke, lanjut. Habis itu aku ikut kegiatan sampai besok dan itu sangat super seru. Nanti aku itu aku menjadi hewan ambalan. Itu aku ikut pramuka. Orientasi terseru yaitu MOPL, masa orientasi pengenalan lingkungan. Gak cuma 1-2 kali aku seperti itu, dan aku bangga sama diri aku sendiri. Meskipun aku capek, aku berhasil melewati itu karena bisa berdiri di 2 peran sekaligus, sebagai anggota organisasi dan sebagai model. Buat aku bukan soal hadir di 2 tempat, tapi soal bukti kecil kalau aku bisa dipercaya, dan aku percaya setiap perjuangan sekecil apapun pasti ada hikmahnya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau ada kata-kataku yang gak sopan.